Baik, terima kasih. Pertama, dalam nuansa ijtihad itu memang kata Nabi bahkan apa? Kalau orang berijtihad dengan maksimal dia lakukan pengkajian dan seterusnya, kemudian dia putuskan ternyata salah, dapat pahala satu dia. Ijtihad itu. Tapi ternyata sudah maksimal dengan analisa yang dia lakukan itu. Dan kemudian kalau benar dapat dua pahala. Nah, adanya ketetapan ataupun anjuran menutup kegiatan masjid itu bagian dari ijtihad. Tapi pertanyaannya, kira-kira sudah maksimal belum analisanya? Itu masalahnya. Kenapa? Contohnya begini, masjid kenapa ditutup kegiatannya dianggap menjadi klaster penyebaran COVID-19? Sekarang mana buktinya, sejarahnya ataupun ketentuannya? Kenapa? Karena saya katakan orang masuk masjid sudah bersih semua. Sudah berudu, bahkan dia pakai masker dan sebagainya. Beda ketika ke pasar. Pasar tetap dibuka, tapi masih ditutup, kan terbalik. Nah, itu saya selalu komentar seperti itu. Nah, adapun kita katakan ketika kebijakan itu harus bijaksana, tidak bijak sini terus, harus dikaji ulang tataran itu. Nah, makanya akhirnya ada semacam kesimpulan atau ya asumsi lah gitu ya. Maksudnya jangan, kenapa kok masjid ditutup? Karena mereka berupaya untuk mengurangi kualitas iman orang mukmin itu. Biar mereka mudah mengambil kesimpulan di rumah aja sholat. Itu yang pertama. Makanya saya katakan saya di sini di tempat saya Masjid Al-Huda termasuk Masjid Al-Iman. Kemarin ketika takmirnya datang ke saya dan ngirimin WA itu, saya bilang Bapak mau tanggung jawab kalau untuk masjid. Sementara Bapak udah bikin prokes di depan itu. Jadi harus cek suhu dulu, pakai masker dan sebagainya, bersih-bersih semua, kasih jarak. Ini cukup sudah. Tapi apa? Di sebelahnya pasar nggak ditutup. Loh, kenapa saya bilang gitu? Padahal justru banyak kan di pasar yang keluyuran pinggir jalan itu, yang tidak jelas bersih kotornya. Ditambah lagi, ini sekarang lagi viral ini, yaitu daerah reklamasi G7 ya, Pulau G, yang sudah jadi sekarang sudah dihuni oleh ribuan orang. Kalau di Jakarta itu yang bertanggaan dengan Pulau G itu, ini kan peraturannya pertokoan, rumah makan, kafe-kafe wajib tutup jam 9. Di sana 24 jam nggak ditutup. Coba, di mana letak kebijakan putusan itu? Ini harus diimbang, makanya kita katakan memang boleh ijtihad, boleh dia memutuskan sesuatu, tapi harus betul-betul analisnya tepat dan seimbang. Nah, kemudian kalau umat Islam merasa punya penyakit, batuk, pilek, jangan ke masjid, nggak apa-apa, atau pakai masker. Tapi bukan langsung masjidnya secara ditutup. Ibaratnya begini, kita ingin membasmi tikus di rumah, dibakar rumahnya. Tapi kan yang dibasmi tikusnya, kasih racun dan berbagai macam, biar rumahnya tetap utuh. Nah, sekarang orang ingin ibadah, ditutup masjidnya, dia mau ibadah di rumah, nggak akan konsen, nggak akan khusyuk, dan nggak dapat nilai jamaah bersama itu. Jadi harus kita ada keseimbangan namanya. Nah, itulah yang disebut dengan, kalau menurut saya itu berlebihan ketika pola seperti itu. Tinggal boleh mau 50%, mau 70% silahkan terserah. Tapi itu merupakan sarana yang harus diberikan peluang itu. Kecuali kalau lockdown total namanya, semua nggak boleh kemana-mana. Nah, silakan, kebijakan yang mutlak sifatnya. Makanya ada satu partai kan yang mengusulkan untuk di lockdown. Ternyata apa? Mereka nggak siap, PPKM saja. Gitu. Ya apa namanya? Ya pokoknya gitulah, pembatasan. Tapi tempat lain dibuka, seperti mall masih ada yang buka, pasar masih buka semuanya. Kalau lockdown, pemerintah harus proaktif, datengin ke warga, berikan sembako itu, makanan langsung. Jadi satulah namanya rakyat jadi raja saat itu. Baru namanya dikatakan Sayyidul Qaumi Khadimuhum. Yang pemimpin satu kaum menjadi pelayan masyarakat, akan tertera di situ. Nah, karena nggak tercipta. Mampu nggak seperti itu? Nah, begitulah seterusnya. Ini kadang-kadang kebijakan-kebijakan seperti ini yang kadang-kadang berat untuk kita terima secara mutlak gitu. Ya gitu ya. Terima kasih.